Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Wah, oke, baik. Aku dengar. Ya, aku Indro Warkop di Falcon ini sama Teh Desi. Hai, waduh. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku ini biasanya dipasangin sama orang yang serem-serem ya. Kali ini ada makhluk halus dan cantik di sana. Seneng banget nih hari ini ya. Biasanya sama yang enggak, sama torak lah, sama segala ya. Yalah, Allah. Sekarang jadi kelihatan deh aku ganteng, Teh Desi cantik. Dia bukan main. Teh Desi apa kabar, Teh Desi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah aku juga baik. Kayak kita udah lama nggak ketemu ya, Teh Desi ya. Iya, baru juga kemarin ya. Ya, aku sama Teh Desi ini sebetulnya lagi sibuk sesuatu ya, Teh Desi. Boleh diceritain Teh Desi lagi sibuk apa kita ini? Alhamdulillah lagi membuat sebuah film Keluarga Selamat. Apa ya? Kalau saya selain syuting, tentunya pada saat saya syuting juga saya tetap virtual meeting dengan Komisi 10 di DPR ataupun Badan Legislasi. Jadi alhamdulillah deh Allah berikan rahmat dalam kondisi COVID-19 pun masih diberikan kemudahan untuk tetap menjalankan aktivitas baik dunia entertainment maupun dunia politik. Iya, benar-benar kita lagi syuting film berdua ya. Judul filmnya tadi mungkin kurang begitu kedengaran, Keluarga Selamat. Kebetulan yang jadi selamat saya, Selamat ini punya istri yang cantik banget, namanya Marni ya. Nani Sumarni sebetulnya namanya. Itu saya manggilnya sebagai suami, Marni gitu. Jadi emang benar tuh, Teh Desi lo ambil syuting ya, kadang-kadang meeting, jadi dia syuting kelar set langsung pasang headset ya, headphone ya. Langsung dia tuh sambil lihat handphone gitu. Senangnya sih sebetulnya begitu dia lagi ini kita omongin dia nggak dengar apa-apa. Gitu. Soalnya kalau saya sih, alhamdulillah sih kalau saya boleh cerita nih ya, saya syuting dengan orang kan sebenarnya Om Indro ya, kalau saya bilangnya Mas Indro. Iya Saya dong. sama Mas Indro berada dalam situasi yang membuat saya selalu tertawa setiap hari. Berada dalam situasi yang rileks, berada dalam situasi yang menyenangkan, syuting juga dengan anak-anak yang lain, ada Onat, ada Abun, ada Ibu Widiawati. Alhamdulillah kami ini menjadi seperti sebuah keluarga, dan itu menurut saya sih memberikan variasi dalam kehidupan saya yang biasanya serius banget gitu kan kalau kerja, dan ini menyenangkan. Sama aku juga kayak gitu. Menyenangin banget kita ada ruang tunggunya, kebetulan di satu ruang tunggu yang bareng-bareng kayak gitu. Makan siang kita sama-sama dan kita selalu logistiknya gila ya. Teh Desi nggak pernah nggak bawa apa-apa ya, selalu dari cemilan, makan siang, makan malam kita. Ya Allah, aku dalam waktu singkat udah gemuk lagi deh kayaknya. Oh, catet. Tapi kemarin saya syuting malah jadi naik loh. 1 kilo loh naik, Masya Allah. Mungkin karena kita happy ya, makan bareng-bareng gitu kan. Yang jelas, saya menjadi tahu makanan kesukaannya Mas Indro ini banyak banget ternyata. Dan dia selalu bilang bahwa, Des, makanan gue tuh ya, Des, makanan warung banget, Des, gitu. Berarti bukan kesukaan. Jadi kata-katanya mesti diganti. Apa-apa suka. Oh iya, benar-benar. Apa-apa suka. Alias makan apa aja jadi ya. Iya, makanya kayak gitu. Ya, kita satu ruangan. Kalau Mas Indro senangnya apa sih syuting Keluarga Selamat ini? Aku senangnya gembira aja. Aku satu kebetulan tim di Keluarga Selamat ini dari mulai sutradara sampai yang lainnya itu aku kebetulan sudah biasa karena kemarin ini di Warkop DKI Reborn 3 dan aku sama mereka juga. Nah, kemudian aku dapat lagi main sama Teh Desi yang kita udah lama banget nggak pernah ketemu ya, lama banget. Saya terakhir
ketemu Teh Desi nyanyi, Teh Desi nyanyi, saya MC. Ingat banget aku di PLN. Gitu. Itu saya masih muda ya. Aduh, bukan modal. Emang sekarang udah tua apa? Sekarang juga masih Udah muda. kali. Enggak. Cuman kan dulu belum berhijab, sekarang berhijab. Itu aja mukanya nggak berubah sama sekali. Masya Allah, Masya Allah. Benar serius. Bukan Saya trik. pengalaman saya syuting sama Mas Indro juga memberikan sebuah hal yang baru. Kan saya biasanya syuting selalu drama. Tapi kemudian sekarang saya masuk ke dalam genre komedi, gitu kan? Iya. Menurut saya ini juga sebagai sebuah alasan kenapa saya mau bekerja sama dan ngambil pekerjaan sebagai Marni di dalam Keluarga Selamat. Karena kan dalam hidup saya tuh apa ya, boleh dibilang semua orang tahu, mungkin audiens atau masyarakat Indonesia taunya, Desi kan pemain aktris urusan genrenya genre drama gitu kan, jarang banget komedi. Dulu juga komedi tapi it's different komedi gitu. Dulu pernah terlibat di Sikabayan, tapi menurut saya Selamat ini beda banget gitu, karena kan komedinya itu drama dan komedi gitu. Jadi kenapa saya bilang begini beda? Karena waktu kemarin saya sempat, ingat nggak Mas, waktu kemarin kita syuting terus Mas Rako sutradaranya bilang, Mas Indro keragu-raguannya ketika dialog, jangan ragu-ragu komedi ya, gitu kan? Iya. Terus, tapi kalau yang pas kalimat ini harus komedi ya, gitu kan? Iya. Terus kemudian saya ngomong ke Mas Rako, kalau saya sedihnya apa perlu ada sedikit sentuhan komedi? Terus kata Mas Rako bilang, gak usah, cukup Mas Indro aja. Ternyata ini suhunya nggak boleh diambil alih. Iya benar. Jadi memang gini, sebetulnya harapannya juga bahwa ini sebetulnya kan film genrenya itu drama komedi memang. Dan kalau saya menyingkatnya jadi komedi situasi ya, situasi komedi gitu. Jadi memang yang harus lucu bukan orangnya atau bukan bukan personnya, bukan subjeknya, tapi justru objek gitu ya. Justru lebih pada bahwa ini memang kemudian keadaan yang menjadikan lucu. Karena ini kan sebetulnya ini, Desi mungkin ingat, ini kan adalah remix ya, katakanlah kita menyadur atau mau apa namanya. Tapi remix ya dalam artian bahwa ini resmi gitu, bukan plagiatisme gitu. Nah, ini film India yang memang sudah top box office ini, top box office banget di India dan di dunia juga sih sebetulnya. Nah, ini yang kemudian menjadi buat kita lebih serius lagi ngegarapnya. Makanya saya kadang-kadang ini komedi yang karena saya kan orang komedi ya, jadi kadang-kadang saya suka kebawa ke sana juga. Tapi untungnya masyarakat itu teliti, jadi bisa diarah. Pengalaman baru apa sih Mas yang Mas dapatkan? Mas biasanya genrenya komedi. Terakhir malah syuting, kalau nggak salah, Warkop Reborn-nya itu di luar negeri malah gitu kan? Maroko ya? Nah, ya di Maroko. Ya. Nah, apa sih yang membedakan perbedaan pengalaman apa yang Mas dapatkan di Keluarga Selamat? Walaupun ini juga genrenya ada komedinya, walaupun tidak sekental Warkop Reborn. Ya kalau di Warkop Reborn sebetulnya saya main tuh istilahnya sambilan, tapi saya lebih bekerja sebagai konsultan karakter. Jadi dalam keadaan saya tidak main, saya posisinya ada di depan monitor, Desi. Gitu. Terus saya juga ngedirect juga untuk karakternya ya, untuk karakter. Dan kita sama-sama Mas Rako selalu sebagai direkturnya, kalau bilang, Mas, cukup nggak Mas? Oke, puas? Enggak. Kalau enggak, saya diulang lagi kayak gitu. Ini kurang gini-gini. Gitu. Jadi kita kan udah ceritain nih, Mas, pengalaman kita sebagai pemain. Saya ingin sharing juga sama audiens yang mendengarkan kita nih, obrolan kita, baik di IG-nya Falcon maupun lewat YouTube. Saya ingin kita juga ikut menceritakan gimana sih pengalaman kita pada saat kita dalam proses syuting ataupun dalam proses sedang tidak syuting. Yang ingin saya share pertama kali adalah ternyata Mas Indro itu orangnya ngocol.
alias bercanda mulu gitu ya. Padahal adegan saya itu harus nangis misalnya. Tapi dia kalau udah bercandanya, ada satu kru kami atau tim kerjanya Mas Rako, Ampun, paling seneng kalau Mas Indro, jangan aku ditelanjangi. mohon maaf lahir dan batin ya, ini nanti kalau ada sebutan omongan-omongan mesti tit gitu kali ya. Karena Mas Indro tuh ada satu tim kerja kami yang suka kalau Mas Indro bicara tentang asu gitu kan. Ingat kan? Karena lucu banget, memang mukanya Mas Indro tuh lucu banget ngomong kayak gitu. Dan semua orang dari tadinya dalam keadaan panas, banyak lampu, tegang gitu kan, harus bener, harus serius. Tiba-tiba jadi pecah lah semua tertawa. Dan termasuk saya yang harus konsentrasi untuk nangis. Jadi sebetulnya ini pengalaman buruk untuk Desi ya. Yang namanya gitu ya? Indro Warkop itu gengges banget. Ya. Tapi benar. Ya nggak tahu kenapa, mungkin saya terbiasa ya. Saya dulu di Warkop tugas saya adalah membuat suasana ceria di dalam syuting. Karena kita punya keyakinan bahwa ketika kita ceria dalam bekerja, produktivitas kita akan terpacu gitu, akan lebih baik, akan lebih bagus. Kayak gitu. Nah sebetulnya mungkin saya terbiasa itu. Walaupun sebetulnya sejujurnya saya tegang dari situ. Saya ada beberapa kali main film serius ya, walaupun ada komedinya. Tapi ini saya tegangnya satu, saya ketemu Teh Desi lagi baru aja kayak gitu, dan ini kita bermain serius, apalagi kita suami istri. Kalau nggak ada masalah sih nggak apa-apa ya, dalam artian kita misalnya kita suami istri beneran apa kita pacaran gitu nggak apa-apa. Tapi kan kita orang yang lain, jadi saya juga harus banyak hal yang saya harus perhatikan ke Teh Desi, terutama Teh Desi sebagai perempuan ya. Tuh. Terus kemudian saya juga berhadapan sama artis senior. Nggak tahu Teh Desi berasa nggak, tapi saya jujur grogi kalau saya udah mulai berhadapan sama Bu Widiawati. Saya nggak tahu kenapa. Saya ini beneran banget nih gitu karakter yang dia harapkan. Karena ini kan gini, mungkin Teh Desi nanti bisa cerita juga sedikit. Ini yang menarik adalah ini cerita mengenai budaya. Ada beberapa benturan budaya yang kemudian menjadi konflik di cerita ini. Ini yang menimbulkan kelucuan-kelucuan kalau menurut saya kayak gitu. Dan Bu Widiawati buat saya kayak benang merah gitu untuk saya gitu. Benang merahnya dia gitu. Wow, bagaimana karakter dia kayak gitu. Kita nggak bisa ceritain karakter dia, ntar orang pada tahu. Spoiler. Kayak gitu. Tapi benar, ini sebetulnya lengkap banget buat aku, menyenangkan buat aku, tetapi juga lengkap banget, artinya aku berpikir serius gitu, kalau misalnya film komedi nggak pernah nanya, bahkan kamera pun aku udah tahu nih bentar lagi ganti 25 nih, ini ganti lagi 50, 75, bahkan udah tahu. Tapi sekarang kan mungkin Teh Desi lihat, aku juga banyak nanya. Aku ini kemarin ini kanan kamera kan, ini kiri kamera kan, kayak gitu. Jadi ya sebetulnya sih untuk setiap film buat aku adalah sebuah kelas lagi ya, belajar lagi kayak gitu. Karena memang di dunia seni ini kan kita nggak punya apa ya istilahnya, kita nggak punya kelulusan, tingkat kelulusan kayak gitu. Itu Teh Desi. Kalau saya sebagai aktris yang mungkin background saya kan otodidak ya Mas ya, saya nggak sekolah acting gitu kan, nggak sekolah formal maupun sekolah non formal terkait dengan acting, tapi tentunya buat saya setiap kali saya terlibat dalam sebuah produksi, setiap kali saya diarahkan oleh sutradara-sutradara itu adalah dunia kerja dan sekaligus dunia kelas, mencari pengetahuan dan shaping, mengasah kemampuan atau keterampilan acting saya. Jadi saya bersyukur banget setiap kali kalau saya diberikan kesempatan untuk bisa terlibat dalam sebuah produksi, aduh nambah lagi nih ilmunya. Nah, buat saya ketemu sama Mas Indro, saya bertambah ilmu tentang genre komedi saya, acting. Peres. Iya beneran. Udah gitu, tapi mungkin saya sebuah hal yang saya belum hatam adalah menahan tertawa pada saat saya harus serius berhadapan acting dengan Mas Indro.
Aduh, itu pusing banget. Itu tantangan terbesar. Karena kalau saya berhadapan dengan Ibu Wit, mungkin tuningnya sama karena kita sama-sama terbiasa dengan genre drama itu satu. Terus kemudian agak curcol sedikit bahwa kalau kemudian ada konflik antara istri dan mertua atau menantu dengan mertua, kayaknya dalam hidup gue biasa juga sih gitu. tapi itu masa lalu judulnya ya. Tapi menurut saya senang berada dalam sebuah situasi real kehidupan gitu, yang mana saya punya suami, tapi kemudian juga ada konflik dengan mertua yang suatu hal yang biasa kan sehari-hari banget, itu yang membuat saya menjadi masuk di dalam setiap adegan, merasakan dialog-dialog berdasarkan skenario, tapi itu menjadi dialognya saya gitu misalnya. Dan kemudian juga saya ngelihat Mas Indro, kita tuh tektoknya kalau menurut saya sih saya senang gitu. Kita bertiga, apalagi kalau kita main bertiga ya, saya, Mas Indro, terus kemudian Ibu Widiawati, itu tuh tektoknya oke banget gitu kalau menurut saya. Terus dan mungkin karena kita kaum kolonial semua kali ya. Jadi kayaknya kita tuh udah ting tong TikTok. Iya. Udah lewat batin juga oke gitu kan. Iya. Tapi ini menurut aku kayak menjadi, tadi Teh Desi bilang, menjadi kayak keluarga beneran, karena kita setiap mau syuting kan kita suka janjian dulu. Nah, itu bukti bahwa dalam keluarga itu komunikasi juga penting banget ya gitu ya. Jadi kita kan selalu komunikasi dulu. Nanti aku begini, misalnya mohon maaf ada adegan dengan ranjang. Gila, dengan ranjang. Bukan ranjang lah, artinya misalnya saya memegang Teh Desi kan saya sebelumnya bilang sama Teh Desi mau punten ya saya Mas kayak gini. Tapi kan tapi kasih tau dong, kasih tau sama audiens. Pertamanya iya santun banget Teh, punten nanti saya mau gini ya, ending-endingnya. Gak apa-apa juga kan Teh, kita kan janda sama duda, gubrak. Ditanyangi begitu. Ya gitulah memang selalu ini. Tapi yang saya pengen tahu dari Teh Desi, waktu pertama ditawarin film kayak gitu, Teh Desi gimana sih? Udah dikasih tahu belum? Ini bakalannya sama Indro nih, sama Ibu Widiawati nih. Pertimbangan dengan main dengan siapa itu juga menjadi pertimbangan penting buat saya. Saya kan nggak bekerja sama secara langsung intensif dengan Mas Indro, tapi saya tahu beberapa kerjaan-kerjaannya Mas Indro ataupun berita-berita tentang Mas Indro, ataupun ada beberapa teman yang kenal sama Mas Indro misalnya. Kemudian menurut saya asik kok kerja sama orang ini gitu, karena yang terpenting saya nggak suka juga kalau kita kerja dengan orang yang jaim gitu kan, capek juga kan, kita mohon maaf lahir dan batin gitu. Karena menurut saya kenyamanan bekerja bersama dengan seseorang, apalagi ini menjadi sebuah karakter suami istri, itu penting menurut saya gitu. Untuk memperlancar situasi kerja, membuat kita betah, karena kan kerja itu waktunya panjang, kita kadang-kadang capek di lokasi, suasananya mungkin lagi panas, lagi apa segala macam yang tidak selalu nyaman setiap hari. Itu juga menjadi faktor penting saya menerima pekerjaan ini. Jadi bersyukurlah aku betah dengan dirimu Mas Indro. Ingat ya, syuting ya. Hati-hati ya duda dan janda lo ya. Gitu. Terus kemudian sama Ibu Wit, saya alhamdulillah beberapa kali waktu beliau dan almarhum Pak Sofan masih dalam dunia politik, kami juga suka berketemu ya, walaupun waktu itu saya masih jadi artis. I look up to her. Saya sangat menghargai beliau. Saya sangat admire dia, mengagumi beliau ini. Jadi ketika ketemu, alhamdulillah, akhirnya saya bisa bertemu dengan seseorang yang saya hargai ataupun saya kagumi gitu. Itu menurut saya menjadi sebuah motivasi juga saya menerima pekerjaan ini. Yang terpenting juga menurut saya adalah ketika saya menanyakan sutradaranya siapa, gimana gitu kan. Terus kita kan diperkenalkan dulu. Kesan pertama ketika kita bertemu dengan pimpinan kita di lapangan dalam menjadi sutradara itu juga menjadi suatu hal yang penting. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan Mas Rako. Menurut saya orang yang menyenangkan, seorang pimpinan di lapangan yang membuat suasana menjadi situasinya kekeluargaan, situasinya ringan,
nyaman, kita capek kerja sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam, tapi asik aja gitu ngerjainnya. Terus kemudian dia juga orangnya diem padahal ya, tapi nggak membuat kaku gitu suasana. Itu menurut saya juga poin penting yang membuat saya menjadi betah. Dan kalau ada orang yang nanya, are you happy Desi syuting dengan keluarga selamat and all crew? I'm really happy. Thanks God aku berada dalam tim kerjanya Mas Rako dan seluruh teman-teman yang terlibat di dalam kru keluarga selamat. Terima kasih semuanya sudah bikin saya happy. Terima kasih. Semua kerjasamanya itu enaknya masing-masing orang tahu dengan job desk-nya masing-masing. Oh si ini kerjanya ini pas dengan kerjaannya gitu loh Mas. Itu yang bikin saya juga happy. Jadi kita tuh kan nggak yang ini apa, ini kayaknya kita ngerasa kekurangan gitu. Enggak, tapi kita merasa kita butuh apa ada. Kita butuh apa ada. Tapi semua juga berada dalam konteks keadilan. Mas merasa diperhatikan sama Onat, Abun, kita. Nggak ada perasaan bahwa oh Mas Indro lebih duluan kerja bareng dengan Mas Rako dan kawan-kawan dalam beberapa film misalnya, tapi jadinya akhirnya treatment ke Mas Indro lebih oke daripada ke saya anak yang baru misalnya. Alhamdulillah enggak, sama semuanya. Nah itu yang membuat saya bahagia dan saya bersyukur banget Allah mempertemukan saya dengan tim kerja ini. Alhamdulillah, bener banget. Mungkin aku nambahin aja. Mas Rako tuh memang dari pertama orang yang detail banget. Kadang-kadang kita berpikir ini kan sebaiknya kayak gini, enggak dong. Ini karena ini dari angle-nya ini gitu. Jadi detail banget. Kadang-kadang kita suka nggak ngerti ya. Desi kita suka nanya, ini kenapa gini? Kita juga malah jadi dapat ilmu directing kan? Iya kan? Iya. Ilmu sutradaranya jadi dapat gitu kelas directornya dapat karena beliau ini juga tidak pelit untuk membagikan ilmunya sebagai sutradara kepada kita sebagai pemain gitu ya. And Mas Sony juga ya. Iya. Ya juga dan selalu ngomong sebagai yang saya senang tim wardrobe dan tim make up, rame, iya rame banget. Dan ada satu hal, kita kan di masa pandemi, mereka protokolnya bagus banget. Begitu selesai acting, kita langsung dikasih facial, terus langsung semprotin itu cuci tangan segala macam. Kita senang kan semua talent, ada Anya, ada Mas Bayu, ada Mas Billy, tentunya Anya ya yang selalu siap dengan protokol kesehatan. Mas Indro belum duduk, semprot langsung. Anya tuh megang apa langsung semprot tangannya. Anya tuh untuk yang perempuan, walaupun juga suka inginin aku. Kalau aku kan lebih dipegang Bayu kayak gitu. Ya. Tapi semua mereka menurut aku saling melengkapi ya. Jadi ketika Bayu nggak ada, dia lihat aku begitu keluar langsung masih terus kayak gitu. Jadi aku merasa aman gitu. Padahal aku tuh selama ini di rumah terus dan aku hanya keluar ini untuk film ini. Tapi ketika keluar pertama aku kaget harus rapid segala macam. Tapi setelah itu kan tadi sih tahu sendiri aku kalau belum mulai ini aku di mobil aja gitu kan. Tapi sekarang enggak, aku lebih senang keluar udah siap-siap dengan kondisi itu gitu. Jadi menyenangkan, aku setuju, menyenangkan banget ini, menyenangkan. Dan menurut aku memang seharusnya kayak gini Desi, karena kita perlu suasana itu untuk menghasilkan hal-hal atau karya-karya yang bagus, karya-karya yang bisa dinikmati dengan baik gitu. Nah sekarang pertanyaannya, ini kan dari tadi kita enak-enak terus ya. Iya ya. Iya kan? Sekarang yang menyulitkan Desi apa menurut Desi? Hamil. Hah? Perut gede itu loh, berat. Udah berat, panas, jadi berasa hamil beneran. Padahal kan itu dari silikon. Tapi terus adegan yang kalau masih perutnya kecil, oke lah, masih boleh tahan. Tapi begitu adegan perutnya harus didobel, malah jadi ada 2 gitu silikon yang besar. Itu menurut saya juga sebuah tantangan bahwa saya harus betah dengan kondisi itu, adegannya mungkin dalam jangka waktu yang panjang lama, terus kemudian kita pemainnya ada lebih dari 4 orang misalnya, lalu kemudian namun kamera cuma 1, lalu kemudian juga kami harus menghasilkan sebuah angle sutradaranya harus angle-nya harus baik, banyak gitu kan supaya detail gitu dan tersampaikan gitu apa yang menjadi perasaan kan
acting itu menurut saya nggak harus selalu yang disampaikan secara verbal gitu, tapi Mas Rako juga ingin menampilkan acting yang non-verbal inilah yang kemudian diwakili oleh shot-shot yang banyak tadi. Menurut saya tantangannya adalah bahwa saya harus dalam keadaan hamil, itu berat banget buat saya. Paling gengges ya. Gengges abis gitu. Cuman ya tadi menurut saya karena situasi kerja yang membuat saya nyaman, hal itu menjadi tidak terlalu saya pikirkan dan menjadi dominan atau mendominasi hari-hari kerja saya. Gitu. Aku berasa kok kalau hari-hari biasa tanpa hamil, Teh Desi selalu ngomongnya, gini, tapi kalau udah lagi sambil pakai silikon itu, langsung, banyak kan gitu. Belum lagi, Teh Desi mau minum, hah? Enggak, nanti mau pipis. Susah, buka dulu, pakai lagi, buka dulu, pakai lagi. Dan yang saya pikirkan sesungguhnya adalah ketika nanti adegan kawinan, gitu kan, kita menghadiri kawinan keluarga, dan saya harus pakai itu perut besar dari silikon. Itu menurut saya nightmare sih gitu. Saya agak-agak yang oh my god, gua harus ke sana pakai itu gitu. Karena kita kan rencananya kita akan melakukan hal itu di luar kota gitu kan. Ya, iya. Nah, kalau aku yang menyulitkan tuh itu aku kan komedian gitu ya. Kadang-kadang aku berusaha bahwa ini aku natural gitu. Tapi aku masih mikir juga ini gue dipandang lucu nggak? Takutnya aku gini loh, kalau di teori stand up comedy ada trying to be funny gitu. Takutnya aku dipikir trying to be funny gitu loh. Itu yang kadang-kadang aku actually you're not trying, Mas. You're funny. You're funny, exactly you're funny, it's true. Beneran. Itunya. Artinya kan gini, aku takut salah gitu. Ini kalau bahasa Jawanya, kaya Jojo, aku kayak dilucok-lucok gitu. Jangan-jangan saya kayak dilucu-lucuin gitu. Oh, ya. Kelihatannya. Jadi kemarin waktu adegan, ini bocoran adegan aja ya. Jadi ada satu adegan kita berdua, lalu kemudian satu shot saja dilakukan, lalu kemudian ternyata orang-orang di luar set kita itu, Mas, itu semua pada ketawa ngeliat kelakuan kita berdua ternyata. Mbak Ais bilang, kita tuh dari tadi nahan ketawa karena takut masuk sound ketawa-ketawa kita. Iya. Kita serius, dia ketawa-ketawa. Tuh berarti, you are not trying to be funny, you are funny man. Wajahmu tuh udah keburu lucu. Iya, tapi itu kan menjadi menyulitkan. Sementara ini kan yang dibutuhkan bukan dari akunya, tapi dari situasi kan sebetulnya. Tapi ya udahlah, itu salah satu dari hal yang aku harus alami dan aku harus perbuat kan sebetulnya kayak gitu. Nah, tapi ya kalau Mas Indro kan syuting baru kemarin syuting di Maroko, terus sekarang syuting lagi gitu kan, artinya kan continue terus gitu berada di dalam sebuah produksi film. Buat saya orang yang sudah lama tidak terlibat di dalam produksi film, terakhir saya main film itu Kun Fayakun, saya sudah lupa itu tahun berapa. I think it's around 10 years ago, mungkin 10 tahun lalu saya syuting itu dan abis take off. Nggak pernah sama sekali syuting. Terakhir juga saya syuting dengan sinetron, stripping, itu juga mungkin tahun 2012. Sebelum saya terlibat dalam dunia politik. Jadi begitu saya sekarang masuk, memang sebelumnya kan saya masuk ikut Buya Hamka. Cuman itu saya hanya terlibat 8-9 scene, kurang lebih 4 hari kerja. Tentunya tidak seintensif sekarang gitu. Jadi menurut saya ketika saya masuk lagi di dalam Keluarga Slamet, ada sebuah perasaan apa ya? Kayak tadi kalau Mas Indro kan di trying to be funny tadi gitu ya. Kalau gue terlalu lebay nggak ya atau alay nggak sih gue acting drama gue gitu, ada gitunya gitu karena kan saya juga harus balance di dalam genre drama komedi atau komedi situasi ini gitu kan Mas. Jadi saya juga harus berusaha untuk mengevaluasi kayaknya Mas Indro segini, gue nggak boleh terlalu drama nantinya jadi jomplang gitu. Tapi ketakutan saya itu menurut saya menjadi tidak beralasan ketika saya bertemu dengan seorang pimpinan Mas Rako yang memang ternyata memberikan kita koreksi dan evaluasi di dalam setiap adegan. Menurut saya itu sangat membantu kita untuk menjadi
karakter kita, saya Marni, Mas Indro jadi Slamet di dalam standar yang pas gitu kalau menurut saya, sehingga kita menjadi seimbang gitu pada saat kita berperan bersama. Dan satu lagi, Mas Rako itu mengkomunikasikannya enak banget, elegan banget, enak banget. Boleh nggak sih saya ngomong, I love you Mas Rako, I love you. Mau kemarin bilang I love you saya, gimana sih? Nggak konsisten gitu. Jangan dong. Astagfirullahaladzim. Tapi saya senang banget. Senang banget deh. Berarti ini comeback-nya Desi Ratnasari di perfilman nasional. Gitu. Kemarin sama sekarang. Gitu. Kemarin apa Bu Hamka ya? Dan sekarang keluarga selamat. Nih, Mas Indro kan main dari zamannya saya kecil. Kita kalau lagi lebaran, kita selalu ngelihat dari zaman kapan teh? Maaf. Setiap libur lebaran, kita selalu ngelihat Warkop DKI. Terus kemudian, sampai sekarang Mas Indro pasti ngalamin tuh. Dari mulai tipe pekerjaan zaman dulu, perubahan secara teknologi film, produksi film, sampai sekarang era digital, sampai bertemu dengan era tim kerja yang tentunya semakin kesini semakin milenial, dengan pemikiran mereka yang milenial. What do you think about it? Apa yang Mas Indro pikirkan dan pengalaman reformasi atau bahkan revolusi kah yang dialami dari masa perfilman Mas Indro dulu sampai sekarang? Sebetulnya sih enggak ya. Artinya gini, kalau saya berpikir bahwa setiap produksi, setiap kemajuan, setiap perjalanan saya bahwa itu sebuah pelajaran, sebuah sekolah gitu. Saya selalu dapat pelajaran dimanapun untuk itu. Mungkin yang dimaksud Teh Desi buat saya adalah perubahan yang revolusioner itu justru pada teknis gitu. Kayak dulu zaman saya kan pakai dubbing deh. Ya kan, pakai nggak direct. Sekarang direct, yang semua harus hening, semua harus nggak boleh ada seperti kemarin kita kebetulan kita syuting di dekat tempat Temptation kayak gitu ya, dan jedang-jedung kayak gitu, jadi kita nguber tuh sore karena malam minggu kan, kita nguber kayak gitu. Alhamdulillah satu shot bisa tercapai kayak gitu bangsa. Kayak gitu, itu hal-hal kayak gitu nggak saya alami dulu. Jadi saya lebih kepada kalau dibilang perbedaannya lebih teknis sih, lebih apa ya? Ya kalau boleh disimpulin dari analog ke digital itu yang saya alami. Tapi selebihnya sih biasa aja kayak gitu. Yang mungkin yang saya belajar banyak komedinya justru ketika saya dikasih peran, karena yang lalu saya kan juga dapat peran juga di komedi yang serius gitu. Saya dapat peran sebagai orang penjara tadi sih. Saya kepala blok bahkan. Iya, di Miracle in Cell No. 7 itu juga remix dari sebuah film yang terkenal juga Korea ya. Bahkan hampir di banyak negara lah pokoknya itu di remix juga, ada dari di Sir, ada di banyak lah pokoknya, banyak banget. Mas Indro kan ini kayaknya continue terus ya kerja sama Falcon nih. Iya. Dari satu film selesai pindah lagi ke produksi film yang lainnya. Terus hobi dengan Moge-nya ini gimana dong, syuting mulu? Sejujurnya kalau saya kan, ya saya bisa bedakan lah antara si kecil tadi liwat. Ya, dia lagi ulang tahun hari ini. Oh ya Allah, selamat. Zen, hey, say hi. Dia malu. Padahal kemarin nggak ketemu. Jadi apa ya, saya lebih belajar banyak sih kalau saya untuk satu ini ke yang lainnya ya. Kemarin jadi Moge touring Moge hilang. Iya, sorry. Kesempatan touring Moge hilang. Iya, sorry. Saya dari dulu memang lebih mementingkan pekerjaan dulu. Jadi kadang-kadang Moge kalau toh memang udah ini Moge yang misalnya bukan kepentingan saya sendiri, karena saya
dibutuhkan betul-betul untuk. Ini kebetulan kan saya kemudian sekarang semakin jadi senior nih, semakin ada pelaku sejarah lah. Kebetulan HDCI juga saya yang buat kayak gitu, yang bentuk. Nah, kadang-kadang saya harus ada di satu tempat, nah itu baru minta izin. Tapi kalau untuk hobi saya sendiri, saya lebih mentingin pekerjaan sih. Kalau pekerjaan nggak ada, hobinya susah. Itu Kayak gitu. hobi mahal. Menjadi mahal sekarang. Dulunya enggak ya. Saya harus ngomong gitu. Karena dulunya kan Mahal banget itu mah, udah bukan menjadi mahal lagi, mahal iya, banget. bener. Sekarang sejujurnya saya nggak bisa beli motor. Nggak bisa, Teh. Nggak kuat saya, nggak sesuai dengan pemasukan saya. Kayak gitu. Tapi ya itu, saya pakai motor yang tua, yang lama-lama pasti. Tapi yang masih tetap saya touring apa segala. Cuma ya nggak ngalahin pekerjaan. Kayak gitu, Teh. Kalau Nah, saya dengan syuting ini, saya menjadi punya pengalaman keluar rumah karena selama PSBB ini kan work from home kan, dari mulai Maret saya itu hanya di depan laptop, di atas meja, kemudian rapat-rapat di DPR, tapi kemudian dengan adanya ini saya menjadi keluar rumah. Yeay, walaupun dengan protokol kesehatan ya. Iya. Saya juga sebelum kita syuting kan kita ada rapid test terlebih dahulu, gitu kan. Nah, menurut saya sih, alhamdulillah lah, ada suasana baru, kita bisa pergi keluar berkumpul dengan teman-teman mengerjakan sesuatu yang insya Allah bermanfaat. Iya. Saya juga gitu. Saya baru terakhir ya tahun lalu lah saya syuting Miracle Intel Number 7 itu. Terus kita persiapan itu tiba-tiba PSBB selesai. Big reading-nya virtual, langsung big reading-nya virtual. Kita Februari kan itu terakhir. Iya. Maret rencananya mau syuting tapi nggak bisa. Oke, sampai baru aja nih kita. Tapi ini nih, saya lagi pengen kasih bocoran. Saya nggak tahu nih boleh apa nggak yang ngasih bocoran. Sesungguhnya ya, pengalaman saya comeback di dunia film, lalu kemudian bekerja lagi dengan Falcon. Falcon termasuk production house ataupun company yang memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada para pimpinannya, produsernya, Bu Erika juga yang sudah percaya kepada saya, ada Mas Nova juga yang sudah membuat saya terlibat kembali di dalam dunia ini dan memberikan kepercayaan bahwa ya oke, acting Desi masih oke nih, bisa lah gitu kan, nggak kaku-kaku gitu. Itu buat saya I really appreciate it. Itu yang pertama. Yang keduanya, malah saya diberikan bocoran tawaran baru lagi nih gitu untuk tahun depan gitu ya. Ya. Apa sama Mas? Ajak lagi. Bentar ya, aku kasih bocoran lagi sama Mas Nova sama Bu Erika ya. Menurut saya yang membuat saya senang juga bahwa pihak Falcon sendiri juga memahami kesibukan pekerjaan saya, karena saya nggak hanya di DPR saja, kebetulan saya juga tercatat sebagai mahasiswa S3 di Atmajaya gitu. Itu mereka tahu gitu. Jadi dari jauh-jauh 2 hari itu mereka bilang, Mbak Desi, memungkinkan nggak untuk terlibat lagi di dalam sebuah produksi film? Kalau oke, kapan kira-kira yang tidak terlalu ketat antara syuting, waktu kuliah, dan juga waktu kerja di DPR yang masih bisa dibagi-bagi waktu dan nggak memberatkan Mbak Desi. Jadi menurut saya pengertian ini membuat saya happy juga gitu dari Falcon. Terima kasih gitu dengan kesibukan saya, tapi mereka ingin tetap membuat saya terlibat di dalam produksi-produksi mereka. Makasih Bu Erika, makasih Mas Nova. Ya, makasih Pak Nafin. Oh itu penting. Iya. Aku juga gitu Teh Desi. Jadi mohon maaf nih, bukannya ngejilat, enggak sama sekali gitu. Tapi dari pertama saya mulai kan saya tadinya di sebuah perusahaan ya, ada kontrak eksklusif. Tapi dari pertama mulai saya keluar dari sana segala macam, saya banyak di mana-mana kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir ada juga beberapa tahun yang lalu mulai ada di Falcon. Di Falcon itu juga terus terang ada satu hal yang saya appreciate banget adalah mereka menghargai betul hak kekayaan intelektual. Mereka menghargai betul semua hal kekaryaan kayak gitu ya. Dan itulah akhirnya terjadi bahwa hak kekayaan intelektual kita juga diambil oleh Falcon juga untuk buat kayak Reborn segala macam. Sampai juga sayanya pribadi juga saya tetap ada di Falcon untuk film-film yang untuk saya pribadi. Selain saya juga
konsentrasi, nanti tiba-tiba di film Warkop DKI Reborn kayak gitu, seperti itu. Kan mau Saya memang diajak ini juga. diajak apa? Teh? Diajak apakah? Single Ya, parent. Ya, akhirnya TDC bisa berhasil gini-gini, terus nanti dijadiin film. Terus kemudian saya bilang, gak usah single parent, bilang aja gue jadi janda ngurus anak sampai sekarang gue tetap sendiri. Hahaha, dia ketawa. iya. Ya pokoknya gitulah Boleh, kita. boleh mas. Kapan? Ya, kita appreciate banget untuk Pak Navin, Bu Erika, semua Falcon, bahkan kru yang selalu diberikan untuk kita, benar-benar orang-orang yang terpilih banget ya, yang benar-benar cocok. Mudah-mudahan kerja kita yang ceria ini, yang menyenangkan ini, menghasilkan sesuatu yang juga baik ya, untuk penonton, untuk Falcon juga. Sekarang terakhir Teh Desi, harapannya ke depan untuk perfilman Indonesia, untuk fansnya Teh Desi, segala macam seperti apa? Ya kalau aku harapannya Alhamdulillah saat ini film Indonesia sudah dicintai oleh masyarakat Indonesia. Semoga apa, Mas? Terus. Yang keduanya, saya berharap semoga film Indonesia juga dicintai oleh masyarakat lain. Seperti beberapa negara yang saat ini sudah mulai menjajah anak muda kita dengan produksi-produksi film maupun sinetronnya. Nah, saya mau Indonesia juga bisa menjajah. Aku tahu maksudnya. Dari sisi produksi filmnya bisa menjajah. Saya yakin karena acting sinias Indonesia lebih ajib daripada negara-negara lain. Dan menurut saya itu patut untuk kita banggakan dan kita sosialisasikan, kita pamerkan, bahkan kita marketkan, dipasarkan di dunia lain. Sehingga go internasional ini juga menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Indonesia gitu. Ya. Dan untuk fansnya Teh Desi, tungguin ya. Ini Teh Desi balik lagi nih ya. Tunggu kalian ya. Perhatikan detik demi detik. Wih, gila. Aku juga gitu Teh Desi. Semoga perfilman nasional juga ini. Terima kasih ya untuk seluruh. Ya. Semakin maju, semakin digemari, semakin punya hati karena bagaimanapun juga film itu jendela sebuah bangsa ya. Oleh karena itu kita sebaiknya juga mencintai film kita sendiri, karena orang luar sana ngelihat film untuk melihat seperti jendela rumah kita kayak gitu. Jadi naif juga kalau ternyata film kita tidak digemari oleh bangsanya sendiri. Jadi semoga semakin oke, semakin keren. Satu hal lagi, saya mau bahwa film-film yang ditampilkan itu adalah juga tidak melupakan budaya bangsa Indonesia, tetap menyisipkan prinsip-prinsip kehidupan bangsa Indonesia, budaya bangsa Indonesia, tradisi bangsa Indonesia, sehingga ini menjadi terus berkekalan sampai generasi penerus nanti. Kita sudah tua, saya sudah tua gitu ya, tapi kemudian generasi-generasi penerus kita masih tetap mencintai tradisi budaya bangsa Indonesia dan mengenal budaya bangsa kita sendiri, sehingga mereka tidak melupakan jati diri dan karakter bangsa. Ya, itulah tadi terakhir ucapan yang diucapkan oleh Teh Desi Ratnasari sebagai anggota Komisi 10 DPR RI ya. bukan sebagai Marni ya. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Bro. Bukan sebagai Marni. Buat itu juga fans klubnya Desi Ratnasari dimanapun berada yang masih rajin untuk mengurus IG-nya atau mengelola IG-nya, saya ucapkan terima kasih. Tanpa kalian semua, mungkin saya tidak akan dikontrak oleh Falcon. Tidak mungkin qadarullah bertemu dengan Mas Indro. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan kita semua. Semoga apa yang kita buat ini bisa bermanfaat dan menyenangkan, menghibur dan juga menginspirasi bangsa Indonesia ataupun masyarakat yang menonton film Keluarga Selamat. Ya, saya juga gitu. Terima kasih untuk seluruh fans Warkop dimanapun. Karena di masing-masing kota banyak sekali fans Warkop. Walaupun ini setinggal saya, tapi masih setia banget untuk dukung saya. Terima kasih semuanya. Dan juga semua penonton film Indonesia, mari kita naikkan lagi jumlah penonton Indonesia. Jangan sampai kalah sama penonton film luar ya. Memalukan sebetulnya kalau itu terjadi.
Dan mari kita tetap ikuti protokol kesehatan dalam rangka pandemi. Kita empati terhadap keadaan ini, bukan hanya sekedar mengeluh, tapi kita empati. Banyak yang lebih parah dari kita. Mereka harus cepat keluar dari ini. Kita dibutuhkan untuk sama-sama empati terhadap keadaan ini. Terima kasih semuanya. Saya dan Teh Desi mohon pamit. Terima kasih juga Falcon. Terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tetap membuat kita bisa hidup dengan baik, dan semoga film kita nanti Keluarga Selamat bisa dinikmati oleh penonton di mana-mana, karena ini Amin. Ada film yang bagus banget secara budaya. Jalankan protokol kesehatan. Iya, secara budaya bagus banget, dan secara komedi juga ya yang pada kerusi pada nahan ketawa. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Teh Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jaga kesehatan semuanya. Bye.